Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, ketika membahas Alkitab, Juma seakan-akan paham tentang isi daripada Alkitab. Tapi saudaraku dalam Tuhan, coba perhatikan video berikut, di mana seorang lawan bicara Juma mempertanyakan beberapa ayat Al-Quran terhadap Juma, dan cukup mengejutkan jawaban daripada Juma. Coba perhatikan akhir dari video ini, maka saudara bisa melihat sejauh mana pengetahuan Juma terhadap Al-Qur'annya sendiri. Langsung saja kita like video ini dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mari kita melihatnya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa Arab. Saya nggak bisa artikan. Oh, dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya kasih. Enggak, saya nggak buka Google. Oh, ya Saya udah baca Bang, WA. artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Nggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Nggak tahu juga, Dek. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Ah. Berarti Bang, siapa yang digantung di kayu salib? Atau gini aja Bang. Kamu yang digantung, kamu. Ke Komal Superboy mau nanti malam. Kita bahas penyaliban yuk. Dek. Kamu yang digantung, Dek, di salib. Dan keluar bubar. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak. Siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya. Jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya, teman-teman. Halo saudara Mesias, sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahirkah? Halo, Atau kau Bang. jadi mayat dulu? Ya. Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang Bang. Oh iya. Di dalam kitabnya orang Kristen, ya, mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak kejadian, kitab kejadian, katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur, begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih Bang. Abang, saya bisa diajari Bang bahasa Arabnya Bang. Di surat Ali Imran ayat 45 Bang. Minta tolong Bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalam Bang, kalimat Bang. Setahu saya ya Bang ya. Coba. Oh gitu. Coba. Makanya Bang, Coba. saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab. Kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan Abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau Jelaskan kalam bedanya itu, Bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu ya, Dek. Adik Trud. Gitu ya, Dek Trud. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama enggak, Dek? Enggak Bang, maksud saya begini loh Bang. Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Sebentar Bang. Kalau kalimatullah ini, Adik Trud, pertanyaan saya sederhana, Adik Trud. gini, saya akan silakan. Mulutmu dengan ucapanmu sama enggak, Dek? Gini Bang ya, narasi Abang tadi saya akan terima. Jangan takut dong Bang. Saya akan terima. Surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa Bang? Sederhana loh, Dek. Saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Apakah saya tidak terima penjelasan Abang tadi. Saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama, Dek? Pakai waktu aja, mau nggak pakai waktu? Enggak, Dek. Masa anak kecil mau lawan saya tidak terima yang Anda ucapkan tadi, kecuali gini loh. Kalimatullah ini ada surat dan ayatnya, saya terima. Surat ini, ayat ini. Silakan. Dek. Kalam dengan kalimah itu beda, Dek.
Kalam Jangan itu jangan sifat. pakai ketawa-ketawa itu. Anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun de. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi Nggak perintah ada maka kata semuanya kalimat jadi. yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan dek, itu disebut kalam dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu dek, itu berkalimah, berkata-kata dek. Paham sampai situ dek? Saya tidak terima surat berapa Ya, ayat berapa. urusanmu dek, urusanmu itu dek. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak, kalau abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa kamu masih bang. bocil. Iya, Namanya kalau kamu abang masih nggak bisa bocil. ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya Iya, hanya nggak ingin apa-apa. tahu standar pengetahuan Nggak adik ini masalah. gimana. nggak masalah. Saya kan minta tanya belajar dulu ya. tadi. Adek, Saya kan minta belajar. Adek, Oke, apakah saya minta mulutmu- belajar sama Anda kan. Adek, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama, Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Saya tidak narasi bernarasi, Anda Dek. tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa loh, Dek. menjawab. Saya bertanya loh, Adek. Saya nggak bisa menjawab. Narasi Saya kamu itu nggak saya bertanya loh, terima. adekku. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan, kamu ngajarin saya. Dengan Kamu kan ngajarin ucapanmu saya, kan? Itu sama, Dek. Gimana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya Iya. tanya. Apakah mulutmu Saya nggak terima dengan narasimu, suaramu nggak ada itu dalilnya. sama? Nggak ada dalilnya. Adik, Coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki Allah Di mana ada menghendaki kata kalimatnya, terciptanya teman-teman segala pelajarin ya. maka cukup nggak ada Allah kata berkata kalimatnya. jadi, maka Nggak ada jadi. kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini, saya gini, Pertanyaan Anda jam saya berapa nanti di kepada Superboy? adik, Anda pertanyaan nggak bisa saya kepada jawab. Adik saya ini, Ya, saya tidak apakah terima mulutmu narasi Anda. dengan ucapanmu sama, Dek? Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada Kalau surat ayat yang engkau bawa Qurannya, itu, Dek. surat sekian, Adik, ayat sekian. Adik, kalau ayat Nggak yang kau ada, bawa saya, itu, Dek. saya nggak terima Adik, narasi Anda. Adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik, kalau kamu membawa data itu, Dek, kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu, adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda aja nggak bawa surat berapa, ayat dan berapa kalau kok. adek ini kemudian belum sanggup untuk diskusi level tinggi begini, adek ke sawah dulu. Ini loh Ke Bang, sawah, kayak gini ke maksud sawah saya dulu. Bang. Ini ada kalimat, Ke begini sawah maksud saya. dulu. Abang tahu? Nah begini sawah Bang, dulu kalau ngomong, mendalilkan Dek. itu ada dalilnya. Nih Bang, saya kasih tahu ya Bang, surat Al-Kahfi. Iya. Sudah, Iya. ayatnya 109. Itulah Iya. kalimatullah itu Bang. Apa Begitu itu kalau kalimatullah? menjelaskan. Kalimatullah itu Coba apa, Abang Dek? baca, coba Abang baca. Kalimatullah itu apa? Ya ini ada Bang, ini ada Bang. Iya, Nih, coba Abang kalimatullah itu baca. apa? Saya Ya nggak ini tahu Abang itu. baca. Enggak tahu Coba Abang saya. baca. Enggak tahu Oh, saya, nggak Dek. tahu. Ya Iya, udah nggak kalau tahu. nggak tahu ya nggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini Bang, Abang baca, saya udah Ya, tunjukkan. yang tahu kan kamu, Dek. Ya, Jelaskan berarti Anda dulu, nggak tahu kalimatullah kan? itu apa Berarti artinya? dia nggak tahu teman-teman. Ya udah, kita ke kamar Superboy nanti malam bagaimana bahas penyaliban yuk, mau? Adek, Ya kan Anda udah jawab dulu. kalah. Anda Kalimat kan itu Loh, apa, ini Dek? Bang. Coba Bang baca Bang. Coba Kalimat kita itu baca apa, ya. Oke, Dek? saya bacakan, Anda artikan ya. Bismillah, saya baca Quran Kalimat Bang. itu apa, Dek? Bang, saya baca Kalimat itu Quran apa? Bang. Ya ini mau saya baca. Iya, Abang kalimat mute. itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan Kalimat dulu ya. itu apa, Dek? Kalimat Saya apa baca itu? Quran. Iya, saya baca. Kalimat saya bertanya. Ini, Enggak usah baca Quran di depanku. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah. Nggak usah, Loh, Dek. gimana sih? Nggak Abang usah, tahu Dek. bahasa Arab Orang-orang katanya. seperti kamu enggak layak baca Quran. Loh, gimana Dek. sih, Bang? Nggak Takut. layak. Saya cuma Takut. Masa bertanya, dibacakan kalimat Qurannya? itu Iya, Bu, apa? saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat. Loh, saya nggak Kalimat boleh itu baca apa? Quran. Ya Kalimat ini mau itu saya apa, Dek? baca, Bang. Saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Oh, ya udah, silakan kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bantu artikan ya, Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Ya, Arab. silakan, Betul ya, silakan. bantu artikan Ya, ya. Silakan, Dek. Oke. Silakan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla ai. Bang, jangan Bang, saya baca Quran jangan digitukan, Bang. Abang nggak masa sama firman Allah Abang nggak tertib? Iya, kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu Ya. kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan?
Bang, Kenapa saya baca kamu Quran. sensitif, Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu Dek? takut sama saya? Saya Ini minta apa, tolong Dek? kamu loh, Bang. Kamu mau ngapain di sini, Dek? Kamu minta ngapain di tolong sini? kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa ngartikan, Arab. Dek. Saya nggak bisa artikan, Oh, Dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya kasih. Enggak, saya nggak buka Google. Oh, ya Saya udah baca Bang, WA. artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Waduh. Ah. Berarti Bang, siapa yang digantung di kayu salib? Atau gini aja Bang. Kamu yang ke digantung, Komal, kamu. Ke Komal Superboy Kamu mau yang nanti digantung. malam. Kita bahas Kamu yang penyaliban digantung, yuk. Dek. Kamu Mau. yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Dek? Ini tema Nggak, kenapa, Abang Dek? kan nggak katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa Bang, larinya ke sini, katanya Dek? abang tadi katanya nggak tahu. Ya tema udah, saya sudah nggak ada, maksa. Dek. Adek, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Dek. Bang? Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada Ke Komal tema, Dek. Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini Mau ada nggak tema. Bang? Ini Bang, ada saya nggak tema. maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Dek, ini ada tema, Dek. Mau Bang? Jam berapa katanya Ini saya dengar ini Abang ada- free. Ada tema. Ini Nanti ada malam tema. Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma Ini yang ada pintar tema. bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada Gimana? tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek. Oke, saya hitung ya Bang. Ya, 1, 2, Gak apa-apa dia ngitung sendiri. 3, Ya. 4. Terus? Tema kamu nggak Satu sanggup, lagi Dek. Bang, sampai 5 Bang. Satu lagi Kamu Bang. nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi Bang, satu lagi Bang. Ya, Host, sampai 5 perhatikan Bang. host, kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema, Iya, turunkan. iya, takut 1, dia, takut dia teman-teman. Nanti malam Bang, 2, kita bahas penyaliban Bang. 3, Di Komal Superboy mau. 4. Teman-teman dia takut, dia nggak paham Ternyata Quran dia teman-teman. nggak Sekalinya bisa. dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar Bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya Salah. bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasih itu apa Bang menurut Saya Quran? bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh berarti bukan gurumu. saya lawan Ah. Abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Komal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau penyaliban. kamu tidak bahas tema ini, Mau tidak? berani Atau nggak gini bahas aja lah tema Bang. ini? Bang Almasih Berani itu nggak? Almasih Ini itu lucu, apa Bang lucu, dalam ini bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Saya Kenapa, takut Dek? ya teman-teman ya. Dia udah ngitung sampai 5 ya. Dia udah kamu takut ya. bahas ini? Betul. Kenapa kau takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini Kenapa, teman-teman ya, teman-teman di bawah Kenapa sebenarnya kamu bahas Juma takut ini nggak ini? tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas Tapi itu? sudah melakukan debat. Mampus kau sana. Ada tema di sini, Dek. Jangan kau lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran. Atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan Ya, dijawab. jawabannya Pak. lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja. keturunan- 1400 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, Ya, cucunya siapa, cicitnya harus- siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya Dari mana? anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak, sekarang karena gue itu tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini, apa hubungannya saya anak hanya cucu ingin Petrus tahu, apakah ada anak cicit keturunan dari Thomas, ke-12 murid Yesus itu yang datang sama menjajah di gue. negara ini? Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, Dat- pindah ke datang pertanyaan yang menjajah. lain. Ya, Maksud lo? maksud lo maksud lo tahu apa? aja sendiri. Nggak Pertanyaan bisa. selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Pertanyaannya tadi Nggak, apa? Boleh Kak, boleh diulang, kamu- boleh diulang nggak? Aku baru pindah tempat. pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, Yang tadi Sebentar, udah Kak dijawab sama Kaifas. Sofianto. Dia Pertanyaan selanjutnya, nggak usah nangis sekarang Aku butuh Sofianto. jawaban atau ke-12 nyari rasul? pembenaran Enggak, diri enggak. sih?
Anak cucu tadi sudah 12 disuruh. Rasul Yesus. Sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya Jadi selanjutnya. dia Ya, tanya pertanyaannya anak apa? Karena saya anak belum cicitnya dengar, saya Petrus, narasumber anak juga. cicitnya Saya Thomas, sudah puas kayak gitu, dengan Kak Eva. jawaban Sofiatul. Oke, Bos? Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus. Karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya Kan puas Anda itu. bertanya ini, Sudah, stop. ini Saya bukan yang untuk bertanya. kepuasan Anda sendiri. Stop. Saya Tapi yang Anda bertanya. harus Jangan atur saya. menghargai Suka kita kalau netizen. jawab. Suka saya dong. Suka Saya yang kita kalau bertanya. jawab. Iya, dan Ya, saya kamu menilai kasih itu. kesempatan Oke. dulu. Kamu kasih Pertanyaan kesempatan dulu, saya dan menjawab. selanjutnya. Di dalam kitab Kamu kasih Anda, Zulkifli M. Abbas, Loh, kamu ini kasih waktu saya kesempatan bertanya dulu, loh. Kayak Abbas menjawab. Ini Silakan, waktu kita Pak. menjawab. Ya, Ini Silakan waktu Pak Kristen Kaifas menjawab. untuk ini menjawab. waktu saya bertanya. Saya tidak butuh Boleh, jawaban Anda lagi. Saya sudah Silakan, puas. Pak Kaifas. Host boleh Silakan, di- silakan. Saya boleh sudah boleh puas diulangi dengan jawaban pertanyaannya, Sofian. host. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan Loh, yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Stop. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya karena Enggak yang butuh, nonton saya enggak butuh lagi yang nonton jawaban. kan Oke. bukan hanya Pak Suma Ya, ya kan. Ada Pertanyaan saya selanjutnya. tolong Tolong jangan tunjukkan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru Silakan, Pak saya Kaifas. sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana Ya, dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan ya Ayo. dengerin orang Maksud- ngomong. Sorry, Bisa dengerin orang ngomong nggak? Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan Tadi di-mute kayak saya dong. misalnya Saya jangan di-mute ya. kayak Cukup misalnya si saudara-saudara saya yang Mas lain jadi Mandar korban tadi kalian. ngerasa belum terjawab. Saya bikin dia co-host, mengulangi, tenang Pak. gitu. Saya bikin co-host ya. Saya sudah Tadi kan puas si Mas dengan Mandar jawaban belum Sofiatul. puas. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini Silakan, sisi Pak saya Kaifas. bertanya. Oke, Pertanyaannya pertanyaan apa, saya gitu. selanjutnya. Di Pak dalam Suma. Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Ya, Kami menyembah atas Yesus. keinginan pertanyaannya siapa dulu nih? Duran Gua dulu. dulu deh bentar ya. Pak kayak Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Jadi bilang 3 Allah Bapa mengatakan. Di mana? Iya. Di mana Allah Bapa merintahkan Yohanes kalian 3 menyembah anak ayat Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di dalam ayat Yesaya Yohanes 66 pasal 23, di situ Pak, tolong- Allah Bapa tolong jelas meminta dijawab, dirinya Pak. untuk Masih dijawab. disembah. Pak Zulkifli tunjukkan Ya. Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau Kok dijawab selalu dengerin. di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Ya, Saya tapi membawa data tunjukkan. loh. Yesaya Dengerin orang 66 ngomong. pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus dengerin. minta? Makanya dengerin Mana ya Bapak minta jawabannya. Yesus disembah? Mana? Oke, kita Tunjukkan. akan jawab Coba, kebingungan coba. Bapak, kebingungan Pak Zuma. Silakan. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Ya. Kita ladenin, kita ladenin. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisis, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Dari mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang Di mana anak dalilnya manusia yang nyembah datang sang dalam anak? Di mana? awan-awan ini, Di mana perintahnya nyembah kamu sang baca anak? Di mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14.
ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven nggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin nggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin nggak? Tunjukkan aja jawabannya. Allahmu kan zohir dan batin. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana di situ? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak, kamu tidak dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu 19 pasal 10. Matius 4 pasal 10 itu sangat jelas. Ya, di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Lari ke Al-Quran, Sophie. Di dalam baca Al-Fatihah aja kalau nggak bisa baca Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai 36. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya bilang ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran bukan keinginan siapa-siapa. Ayat ya, 20. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, itu makanya aku tanya tadi, Sobiatul. Kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan Oke, jawab ya. Gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana sekarang kan kalian Kristen ini yang menyembah Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19, mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat.
Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Oke. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia. Artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus saja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Enggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, nggak apa-apa, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya. Dengar, Ya. dengar. ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari Loh, saya. kedua tadi belum dijawab, langsung Udah, sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus Kalau itu begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu tunduk Udah. kepada Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Nah, saya berharap Cuma mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari agama Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma agak usah, lebih teman santai. saya udah jadi korban tadi. Coba aja lihat si Erwin saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepadanya. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis. Kok langsung takut kau, Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya. Oke, lanjut. Pak Abednego, unmute nih udah. Lanjut. Dibicarakan oleh seorang penanya di video awal terhadap Juma. Ya, dia mempertanyakan beberapa ayat Alkitab atau pengertian beberapa ayat Al-Quran terhadap Juma, ya. Dan kita sudah mengerti, ya, kita sudah paham seperti apa jawaban Juma, ya. Sepertinya dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke dia oleh seorang penanya ini, ya. Nah, di video kedua tadi kita juga mendengarkan bagaimana apologet Kristen, ya, debat dengan Juma, membicarakan isi Alkitab. Lalu Juma, ya, mempertanyakan di mana keturunan daripada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Padahal sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan iman kekristenan. Jadi seorang apologet Kristen mengabaikan pertanyaan itu karena memang tidak ada hubungannya dengan iman kekristenan. Yang dibahas di dalam Alkitab adalah orang-orang
yang kemudian ada hubungannya atau ada pengaruhnya dengan kekristenan, ya, iman Kristen, bagaimana mereka ya menunjukkan diri mereka sebagai pelayan Tuhan, ya, rasul, ya, dan juga dalam kitab Perjanjian Lama bagaimana para nabi ya menubuatkan tentang Yesus Kristus, dan ini berhubungan dengan iman kekristenan, saudaraku dalam Tuhan. Jadi ya wajar saja kalau seorang apologet Kristen di video tadi ya mengabaikan pertanyaan seorang Juma yang mempertanyakan keturunan daripada para rasul Yesus Kristus, ya. Sedikit juga mereka membahas tentang Yesus sebagai Tuhan. Apakah Yesus sebagai Tuhan atau bukan? Dan Kristen cerdas ini ya, atau apologet Kristen, menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bukti-bukti Alkitab tentang itu. Jadi sebenarnya jawaban Kristen ini sangat luar biasa, menjawab tuntas apa yang disampaikan oleh seorang Juma, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton kedua video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian, ya. Dan sekali lagi, yang perlu kita perhatikan dalam Alkitab adalah orang-orang yang ada hubungan atau yang ada pengaruhnya dengan iman kekristenan saat ini, ya. Kalau kemudian seorang Jua mempertanyakan di mana keturunan para rasul, ya, apakah mereka masih ada sampai sekarang? Sebenarnya kan itu tidak ada hubungannya dengan iman kekristenan, ya. Tidak ada pengaruhnya juga, ya. Jadi yang dibahas di dalam Alkitab itu adalah para rasul, khususnya dalam Perjanjian Baru loh, ya. Para rasul, bagaimana para rasul kemudian memberitakan Injil, bagaimana orang-orang yang dulunya tidak percaya Yesus akhirnya percaya kepada Yesus Kristus oleh pemberitaan para rasul, dan berbagai hal yang dibicarakan dalam Perjanjian Baru. Intinya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan iman kekristenan, ya, dan itu hal yang perlu dibahas. Di luar itu tidak ada yang perlu dibahas gitu, termasuk keturunan para rasul. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara? Silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita. Ya, kiranya hari-hari ini kita tetap semangat, kita tetap optimis mengerjakan pekerjaan kita tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita, dan kita tetap optimis bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong keluarga kita, Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kita. Nah, saudara Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.